Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur pada Allah, selawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita membacakan Ummul Quran Al-Fatihah untuk semua guru-guru kita, kemudian untuk kedua orang tua kita, kemudian untuk seluruh ulama Syafi'iyah, dan juga untuk Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, dan untuk pengarang kitab kita yang akan kita pelajari ini yaitu Al-Imam Abi Syuja, kemudian untuk Al-Imam Asy-Syafi'i. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Baik kawan-kawan, santri kami di kelas 1, di kelas 11. Nama saya adalah Andrial Putra. Saya akan mengajar fikih di lokal kawan-kawan santri sampai 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan Allah beri kita kemudahan, dan kita awali pembelajaran ini dengan membacakan doa yang pernah dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya Allah, mudahkan kami dalam memahami agamamu, berikan kami pemahaman di dalam agamamu, wa'allimna at-ta'wil, dan berikan kami pengetahuan tentang takwil. Baik santri kami, jadi pembelajaran kita dalam 1 tahun ke depan, mudah-mudahan pembelajaran lewat online ini tidak berlangsung lama dan kita bisa bertemu secara bertatap muka di sekolah. Sebagaimana telah saya katakan tadi, nama saya adalah Andrial Putra. Saya dulu tamat di MTI Canduang juga. Saya tamat di MTI Canduang ini pada tahun 2015. Kemudian langsung mengajar di sini sambil juga tetap terus belajar. Dan ini adalah sudah tahun yang kelima saya mengajar di MTI Canduang. Sudah masuk tahun yang ke-6 ya. Sudah masuk tahun yang ke-6 saya mengajar di MTI Canduang, dan sembari masih tetap belajar. Kemudian di awal pembelajaran ini saya ingin pesankan kepada kawan-kawan, sebagaimana dulu Buya berpesan kepada kami agar memulai setiap pembelajaran, setiap pertemuan dalam pembelajaran itu dengan kata-kata ini. Saya akan memberikan penjelasan tentang pelajaran ini, pelajaran yang akan kita pelajari ini. Saya akan memberikan penjelasannya berdasarkan yang saya ketahui, dan saya akan selalu berusaha untuk mentelaahnya terlebih dahulu. Namun jika terdapat sesuatu kesalahan dalam saya memberikan penjelasan, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon maaf kepada kawan-kawan kalau ada yang salah daripada penjelasan saya nanti selama kita belajar fikih ini. Maka buanglah yang salah itu dan pegangilah yang benar ya. Pegangilah apa-apa yang benar. Jika perkataan saya merupakan sesuatu yang salah dan ada sesuatu yang benar, yang lebih benar daripada apa yang saya katakan, maka pegangilah apa yang benar itu dan buanglah apa yang telah saya katakan. Selalulah berpegang kepada kebenaran, dan jangan pandang siapa yang mengatakan kebenaran itu. Saya mohon maaf untuk hal itu, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Tapi walaupun demikian, saya akan tetap berusaha untuk menjelaskannya dengan sebaik mungkin dan dengan referensi-referensi yang lain, dengan melihat kepada kitab-kitab yang lain.
dan juga sebagaimana penerangan yang telah diterangkan oleh guru-guru kita. Baik, kawan-kawan santri, pelajaran kita ini, nama mata pelajaran kita ini adalah fikih. Fikih ini adalah sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memberikan dia pemahaman di dalam agama. Kemudian fikih ini di dalam bahasa kita atau di dalam bahasa Minang, di dalam tradisi kita di Minangkabau, itu para ulama-ulama kita dulu menyebutnya, ada yang menyebutnya dengan pekah ya. Dan ini memang masyhur di kalangan kita, masyarakat tarbiyah Islamiyah. Ya, kita menyebutnya dengan pekah atau dalam bahasa lainnya, dalam bahasa sebenarnya fikih. Tapi tradisi kita menyebut mata pelajaran ini dengan PK. Jadi kalau ada kawan-kawan mendengar atau santri kami mendengar bahwa di kampung disebut PK, maka yang dimaksud adalah apa yang kita pelajari ini. Fikih itu adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang diperoleh melalui dalil-dalil yang rinci. Itu yang disebut dengan fikih. Pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang diperoleh melalui dalil-dalil yang rinci. Jadi nanti kita akan bicara tentang persoalan yang persoalan dalil-dalil persoalan hukum syariat. Kita akan bicara persoalan hukum syariat. Hukum syariat itu terdiri dari halal, kemudian hukum syariat itu terdiri dari hukum wad'i, namanya hukum taklifi, ya di situ bicara persoalan halal, di situ bicara persoalan wajib, di situ bicara persoalan sunat. Kita akan bicara persoalan apa-apa saja yang diharamkan, apa saja yang dibolehkan, mubah ya. Di sana juga kita akan bicara persoalan yang makruh, apa saja yang dimakruhkan. Dan juga di dalam pembelajaran fikih ini nanti selama 1 tahun ke depan kita juga bicara namanya ada hukum wad'i itu. Jadi kita akan berbicara pada persoalan apa-apa saja yang menjadi sebab ya, bagi sebuah amalan, apa saja yang menjadi hal yang membuat kita terlarang, seperti contohnya orang haid, melarang dia dari melakukan adalah satu hal adalah satu mani' namanya ya. Mani' itu adalah sesuatu yang mencegah dia dari untuk mendirikan salat. Kemudian juga kita akan bicara di situ sesuatu syarat, apa saja yang membuat sesuatu itu apa saja syarat-syarat yang disyaratkan di dalam mengerjakan satu perbuatan. Nah, salah satu contohnya kita akan bicara tentang persoalan salat contohnya kan, atau persoalan hukum salat. Apakah hukum salat itu? Nah, setelah kita bicara banyak tentang hukum salat itu, maka kita akan bicara tentang syarat salat, kemudian sebab yang menyebabkan salat itu wajib, kemudian kita akan bicara tentang apa saja syarat-syarat salat, disyaratkan berwudu, disyaratkan menutup aurat, disyaratkan itu. Kemudian juga kita akan membicarakan atau belajar tentang apa saja yang membuat orang dilarang untuk mengerjakan salat. Contohnya tadi haid. Jadi itulah pembelajaran yang akan kita pelajari di dalam mata pelajaran fikih ini. Jadi fikih itu adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang diperoleh melalui dalil-dalil yang rinci. Kemudian fikih ini munculnya dia menjadi sebuah mata pelajaran atau fun namanya di dalam bahasa Arab. Dia muncul menjadi sebuah mata pelajaran itu ketika
di masa tabi'in ya. Di masa tabi'in, di mana pada masa itu di mana pada masa itu dunia Islam sudah luas ya. Islam sudah tersebar, kemudian dunia Islam itu sudah luas, dan tabi'in itu sudah berpencar kemana-mana. Orang yang bertemu langsung dengan sahabat, berjumpa langsung dengan sahabat itu sudah berpencar kemana-mana. Ketika mereka sudah berpencar kemana-mana, sehingga apa yang diketahui oleh satu orang tabi'in bisa jadi tidak diketahui oleh tabi'in yang lain. Nah, ya, berbeda dengan kondisi ketika pada masa tabi'in hidup dan ketika pada masa sahabat itu, apalagi ketika masa Rasulullah. Sumbernya masih jelas. Daerah Islam masih terbatas. Ya. Jadi ketika masa Rasulullah SAW hidup, sumber hukum Islam itu Rasulullah SAW langsung. Kemudian, jadi dan daerah Islam itu masih terbatas. Jadi setiap ada satu persoalan yang diragukan oleh kaum muslimin, mereka langsung menanyakannya kepada Rasulullah SAW. Ya, itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Kemudian setelah itu ada para sahabat. Generasi para sahabat berpencar, tetapi di antara perpencaran itu, di setiap perpencaran para sahabat itu ada para sahabat-sahabat utama. Ada sahabat utama di Syam yang mengerti banyak pada persoalan fikih, kemudian pada persoalan-persoalan agama gitu kan. Kemudian ada sahabat utama di Madinah, dan ada sahabat-sahabat utama di tempat-tempat lain, ada sahabat utama di Yaman. Dialah yang menjelaskan tentang persoalan-persoalan hukum agama itu berdasarkan apa yang dia dapati dari Rasulullah SAW. Lah, kemudian pada generasi tabi'in juga seperti itu. Nah, lalu kemudian pada generasi tabi'in ini sudah banyak terjadi berbagai hal simpang siur tentang persoalan-persoalan agama, tentang persoalan hukum-hukum agama itu. Maka ada inisiatif ya. Ada inisiatif daripada para imam mujtahid namanya. Mereka berusaha mengumpulkannya. Karena apa yang ada oleh satu tabi'in, karena daerah semakin luas ya, dan para ulama itu semakin sedikit. Nah, sehingga ada inisiatif daripada ulama tabi'in, generasi tabi'in. Di situ ada Imam Abu Hanifah, di situ ada Imam Malik, di situ ada Imam Asy-Syafi'i dan para mujtahid yang lain. Kemudian mereka pada generasi ini, ya, pada generasi tabi'in ini mereka menemui para tabi'in itu. Nah, mereka menemui para tabi'in itu untuk mengambil ilmu dari mereka. Ya. Mereka berjalan dan menemui para ulama itu dan berguru kepada mereka. Ulama pada generasi tabi'in itu ya. Jadi ada generasi pertama, generasi Nabi, generasi yang kedua ada generasi sahabat, generasi yang ketiga generasi tabi'in. Dan yang berusaha mengumpulkan itu pada generasi keempat ya, generasi tabi'in. Mereka mencari generasi tabi'in ini yang sudah terpencar di mana-mana itu. Kemudian setelah mereka cari, kemudian mereka berusaha mengumpulkan dan disitulah mereka berijtihad ya. Sehingga lahirlah sebuah mata pelajaran yang bernama fikih. Nah, ini dasar kelahiran fikih itu. Sebenarnya sebelumnya sudah ada sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana memahami agama itu, fiqhud dini itu sudah ada ya. Tetapi dia belum dibukukan menjadi sebuah kitab, atau belum dibukukan seperti itu. Nah, dibukukan dia pada generasi tabi'in ini, pada generasi keempat tadi, dengan tujuan agar agama ini tidak hilang ya, dan dia menjadi pengajaran ya, yang
menjadi pengajaran yang sangat populer pada waktu itu, agar agama ini, pemahaman bagaimana cara memahami agama ini tidak menjadi hilang, ya. Karena agar tidak orang, karena kemudian untuk menjaganya, apa yang ada pada satu tabi'in dan apa yang ada pada tabi'in yang lain, pemahaman agama yang ada pada tabi'in yang satu dengan pemahaman yang ada pada tabi'in yang lain, berdasarkan pemahaman sahabat dan berdasarkan pemahaman Rasulullah SAW, itu sudah terpencar-pencar dan jauh berada di kejauhan, ya, berada pada jarak yang jauh. Nah, itulah yang diusahakan para tabi'in ini, dan itu merupakan usaha yang sangat mulia. Dan di antara mereka itu, di antara para mujtahid itu, ada namanya Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu itu adalah, atau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ini adalah murid daripada Imam Malik, ya. Imam Malik bin Anas di Madinah. Kemudian juga murid ada ketika itu namanya Muslim bin Khalid, seorang ulama di Mekah. Kemudian beliau lahir pada tahun 150 Hijriah. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini lahir pada tahun 150 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Nah, itu Imam Asy-Syafi'i, sekilas tentang Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan beliau merupakan ulama yang sangat alim dan yang sangat luar biasa pemahamannya di dalam agama ini, ya. Bahkan ketika Imam Ahmad pernah mengatakan, ketika beliau belajar kepada Imam Sufyan, beliau mengatakan bahwa kepada kawannya, ketika dia dicela oleh kawannya, kenapa kamu belajar kepada Imam Syafi'i, belajar pendapat, ya, belajar fikih ini disebut juga pendapat ketika itu. Kenapa kamu belajar tentang pendapat, sedangkan dan lalu kamu meninggalkan belajar tentang hadis, kata beliau, kan. Lalu dijawab oleh Imam Ahmad, kamu kalau tidak mendapati hadis itu dengan cara yang terdekat, dengan cara ulu namanya, kamu bisa mendapatinya dengan jalur yang agak jauh sedikit, nuzul namanya. Tapi kalau kamu sampai tidak mendapati atau tidak mendapati cara pikir orang ini, ya, yang dimaksudnya adalah Imam Asy-Syafi'i, maka aku takut kamu tidak akan pernah mendapatinya selama-lamanya. Nah, itulah kehebatan Imam Syafi'i, kecerdasan beliau, ya. Beliau sudah hafal Al-Quran sebelum berumur 10 tahun. Kemudian beliau sudah dibiarkan mengajar oleh guru beliau sebelum berumur 20 tahun, ya. Ini Imam Asy-Syafi'i, dan beliau hafal sebelum belajar kepada Imam Malik, beliau sudah hafal kitab Muwatta'nya Imam Malik itu. Kitab hadis, kitab Muwatta' itu adalah kitab hadis. Kemudian itu sedikit tentang Imam Syafi'i. Nanti kita lebih lanjut tentang Imam Syafi'i ini kita ulas di sesi yang lain. Dan di dalam mazhab Syafi'i ini ada beberapa imam besar, di antaranya adalah mujtahid mazhab namanya Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Dan murid Imam Syafi'i itu yang paling terkenal, di antara yang paling terkenal adalah Imam Al-Buaiti dan Imam Al-Muzanni. Kemudian Imam Rabi' bin Sulaiman. Kemudian di antara ulama-ulama Syafi'iyah juga, di antara yang ulama Syafi'iyah yang terkenal juga ada namanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dalam ilmu fikih ini juga ada Imam
Imam Ramli namanya ya. Berikutnya, kitab yang kita pelajari di dalam ilmu fikih ini, nama kitabnya adalah Kitab Matan Al-Ghayah wa Takrib. Kitab Matan Al-Ghayah wa Takrib ini, sebelumnya Kitab Matan Al-Ghayah wa Takrib ini dikarang oleh Imam Abu Syuja' ya. Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Sebelum kita lebih lanjut tentang kitab ini, saya ingin jelaskan dulu. Jadi kitab itu ada 3. Yang pertama namanya kitab matan. Yang kedua namanya kitab syarah. Yang ketiga itu namanya kitab hasyiah. Nah, kitab matan itu kitab induk ya. Yang biasanya hanya berisi tentang tulisan-tulisan tentang ibarat-ibarat yang singkat atau tulisan-tulisan singkat dan padat ya. Jadi dia agak sedikit ringkas. Tapi dia ringkas, pembahasannya yang pokok-pokok saja. Nah, itu kitab matan ya. Pembahasan kitab matan ini kitab persoalan yang pokok-pokok saja. Tidak dia baca persoalannya secara luas. Dia pembahasannya hanya persoalan yang pokok-pokok saja. Tapi padat ya, singkat dan padat, mencakup segala hal, tapi dibahasakan dalam bahasa-bahasa yang pendek. Kemudian yang kedua adalah kitab syarah ya. Ini adalah uraian daripada kitab matan tadi. Jadi kitab matan tadi ketika diuraikan ya, diberi penjelasan. Nah, itu namanya syarah ya. Kemudian yang ketiga ada namanya kitab hasyiah ya. Kitab hasyiah ini adalah disebut juga kitab catatan ya, atau catatan terhadap penjabaran ya. Catatan terhadap penjelasan tadi, catatan-catatan yang lebih catatan-catatan tertentu yang memberikan penjelasan terhadap syarah tadi. Jadi ketika syarah itu masih ada kira-kira perlu dijelaskan, maka diberi catatan-catatan penjabaran daripada penjelasan yang ada di dalam syarah tadi. Nah, itu kitab matan, kitab syarah dan kitab hasyiah. Di kelas 1 ini mayoritas kita belajar kitab matan saja semua. Kelas 2 nanti baru masuk di antaranya sudah ada kitab syarahnya. Kelas 1 kita belajar kitab matan saja semua. Jadi dasar kita mempelajari ilmu fikih tadi adalah mayuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Kemudian hukum saya lupa tadi sedikit di awal-awal. Hukum mempelajari ilmu fikih ini itu hukumnya adalah kalau untuk amaliyah pribadi ya, itu fardhu ain ya. Kalau untuk seluruh yang kita amalkan, pokoknya untuk persoalan-persoalan yang akan kita lakukan, baik itu amalan sifatnya dalam bentuk amalan maupun aktivitas kita sehari-hari ya, yang berkaitan dengan hukum agama. Nah, maka hukum mempelajari tentang hal itu adalah fardhu ain ya. Tetapi untuk penjelasan, untuk pengetahuan yang luas tentang fikih ini, itu hukumnya fardu kifayah saja ya. Tapi pengetahuan yang luas yang mengetahui seluruh persoalan atau mayoritas persoalan itu hukumnya fardu kifayah. Maksudnya di setiap kampung harus ada paling tidak 1 orang. Nah, maka kita yang diserahkan belajar kecandung ini sebenarnya adalah kita yang akan menunaikan fardu kifayah itu ya. Maka jangan sia-siakan waktu. Baik, kembali kita. Jadi ada namanya matan al-ghayah wa takrib ya.
Jadi ada namanya kitab matan, kemudian ada namanya kitab syarah, kemudian ada namanya kitab hasyiah. Kitab kita ini adalah kitab matan ya. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi juga bahwa mayoritas yang di pelajaran di kelas 1 ini adalah kitab matan. Kemudian di samping ini merupakan sebuah kitab matan, ini adalah sebuah kitab matan. Ini merupakan kitab matan yang sangat populer ya. Al-Ghayah wa Taqrib ini ya, merupakan di antara kitab matan yang sangat populer. Ya. Sebab pengarang ini membuatnya, kata beliau, kata Imam Qadi Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani, beliau mengatakan, aku diminta oleh sebagian teman-teman untuk membuat sebuah kitab yang ringkas ya, di dalam fikih mazhab Syafi'i. Ya. Membuat sebuah kitab fikih yang ringkas, ya, yang sangat ringkas, supaya memudahkan untuk pelajar, untuk mempelajarinya, ya. Dan memudahkan orang yang mula-mula belajar untuk menghafalnya. Ya, jadi kalau ingin menghafal kitab ini, itu memang ada tujuan daripada kalau memang ingin menghafal sebuah kitab matan tentang fikih, maka silahkan dihafal matan kitab ini ya. Itu diantara keutamaan-keutamaannya. Jadi siapa yang hafal kitab ini maka itu sangat baik sekali. Ya. Untuk memudahkan itu, kata Imam Abu Syuja' ya, Ahmad bin Husain Al-Asfahani, aku membaginya menjadi beberapa pembagian ya. Aku banyakkan pembagian-pembagian dalam pembahasannya ya, sehingga kita nanti ketika masuk persoalan baru akan dibuat satu pasal, ketika masuk persoalan baru akan dibuat satu pasal, akan seperti itu dia ya. Sehingga aku perkenankan tuntutan permintaan mereka itu dengan membuat sebuah kitab ini. Saking terkenalnya kitab ini terhadap kitab matan yang satu ini saja, terdapat lebih kurang 23 hasyiah, syarah dan hasyiah ya. Terdapat lebih kurang 23 syarah dan hasyiah terhadap kitab ini saja. Ya. Di antara syarahnya adalah syarah Fathul Qarib, nanti yang akan dipelajari di kelas 2. Dan di antara syarahnya juga adalah Kifayatul Akhyar, dan di antara hasyiahnya adalah hasyiah Imam Qulyubi, dan ada juga hasyiah Imam Al-Bajuri ya. Itu saking terkenalnya kitab ini, ada tidak kurang daripada 23 syarah dan hasyiah ya. Syarah atau hasyiah ya. Tidak kurang daripada 23 penjelasan ya, penjelasan lebih lanjut tentang kitab ini. Kemudian di antara pertanda terkenalnya kitab ini juga bahwa kitab ini terdapat tidak kurang dari 7 nazam tentang kitab ini ya. Tidak kurang dari 7 nazam tentang kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib ini. Nah, ini saking terkenalnya kitab ini. Baik, santri kami, berikutnya kita perkenalkan tentang sedikit tentang Imam Qadi Abu Syuja' ya. Nama lengkap beliau adalah Qadi Al-Qadi Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani Asy-Syafi'i, atau dikenal dengan nanti Abu Syuja', Qadi Abu Syuja'. Beliau dikenal dengan nama Qadi Abu Syuja'.
Beliau dilahirkan pada tahun 433 Hijriah di Basrah ya. Kemudian dia menjadi hakim ya. Menjadi qadi, menjadi hakim selama lebih kurang 40 tahun ya. Di sana, di Basrah. Dia menjadi hakim di sana pada lebih kurang dalam masa 40 tahun. Selama 40 tahun ya. Kemudian di sana selama dia menjadi hakim dia selalu berlaku adil ya. Dia selalu berlaku adil dan dia selalu menyebarkan agama dengan baik, mengekspresikan agama itu dengan baik. Jadi nampak dalam diri beliau itu bahwa beliau adalah seorang yang beragama. Kemudian dia membiasakan salah saya tadi ya, bukan diangkat menjadi hakim. Beliau adalah seorang wazir ya. Beliau adalah seorang menteri pada menteri ya, maksudnya menteri. Beliau adalah seorang menteri pada masa Khalifah Abbasiyah ya, menggantikan ayahnya. Kemudian selama dia menjadi menteri dia selalu berlaku adil, dia selalu menampakkan bahwa dirinya selalu terlihat dalam dirinya bahwa beliau adalah seorang yang beragama. Itu selalu nampak dalam citra dirinya bahwa dia adalah seorang yang beragama. Dia tidak pernah keluar rumah kecuali terlebih dahulu mendirikan salat sebelum keluar dari rumah, dan beliau selalu membiasakan membaca Al-Quran ya, sebanyak mungkin. Dan dia tidak pernah dan sehingga beliau tidak pernah dicela ya tentang kebenaran yang beliau sampaikan. Beliau tidak pernah dicela tentang kebenaran yang beliau sampaikan itu. Dan beliau merupakan seorang yang sangat dermawan dalam kebaikan. Bahkan diketahui bahwa beliau memiliki 10 kelompok untuk membagikan zakat kepada manusia ya, dan untuk memberikan hibah dan untuk memberikan derma kepada manusia. Ada 10 kelompok beliau. Kemudian beliau mengajar di Basrah itu selama lebih kurang 40 tahun. Tadi beliau menjadi menteri pada tahun 447 Hijriah. Ya, kemudian beliau selalu mengajar di Basrah selama 40 tahun ya. Kemudian beliau setelah mengajar di Basrah selama 40 tahun, beliau pergi ke Madinatul Munawwarah ya. Dengan kerendahan hati beliau ya, dengan kerendahan hati beliau selalu beliau menjadi orang yang beliau menjadi orang yang ikut membersihkan masjid di Madinah, karena beliau setelah mengajar selama 40 tahun di Basrah, kemudian beliau pergi ke Madinah. Di sana beliau menjadi orang yang membersihkan masjid, kemudian menghidupkan lampu, kemudian pokoknya dia menjadi orang yang mengabdi ke masjid ketika itu.
sampai beliau wafat ya. Itu beliau lakukan sampai beliau wafat. Nah, jadi santri kami dimanapun masjid di tempat kita, jadilah orang yang mengabdi ke masjid, melazimi mendatangi ke masjid ya, karena itu merupakan kebiasaan para ulama kita dan itu merupakan kebiasaan para orang-orang soleh. Sehingga beliau wafat. Kealiman beliau tidak menghalangi beliau untuk melakukan hal itu. Sehingga beliau wafat pada tahun 593 Hijriah. Lalu beliau dikuburkan di Baqi' ya, di perkuburan Baqi'. Ya, itu sekitar pembelajaran kita pada hari ini. Baik kawan-kawan, ya, untuk di rumah silahkan didengarkan video ini, kemudian dipahami. Saya ingin kawan-kawan memahami 3 hal dari video ini. Ya, ditulis, kemudian nanti ditulis ringkas saja, kemudian di-upload di Google Classroom. Yang pertama, tolong kawan-kawan tulis dari penjelasan yang kawan-kawan dengar di video ini, apa fungsi, apa guna kita belajar fikih ya? Atau pelajaran mata pelajaran fikih ini, apa yang akan kita pelajari di dalamnya? Apa yang akan kita pelajari di dalam mata pelajaran fikih ini? Nah, secara ringkas saja menurut pemahaman kawan-kawan dari apa yang kawan pahami dari penjelasan di video ini. Jadi yang pertama, apa menurut kawan-kawan guna kita belajar fikih? Maksud saya bukan guna belajar fikih ya. Apa yang akan kita pelajari di dalam mata pelajaran fikih ini? Tentang persoalan apa? Nah, itu yang pertama. Persoalan apa yang akan kita pelajari dalam mata pelajaran fikih? Yang kedua, siapa imam mazhab kita di dalam fikih? Ya. Siapa imam mazhab kita di dalam fikih? Yang ketiga, apa perbedaan kitab matan, syarah, dan hasyiah? Ringkas saja, jangan panjang-panjang. Kemudian yang keempat, siapa nama pengarang, apa nama kitab kita yang akan kita pelajari dalam kitab fikih ini? Apa nama kitab yang akan kita pelajari di dalam fikih ini, di kelas 1 ini, selama 1 semester, selama 1 tahun. Kemudian yang kelima, dan siapa nama pengarang? Ya, siapa beliau? Siapa nama pengarang ini? Kemudian tahun berapa beliau lahir? Dan tahun berapa beliau wafat? Itu saja. 5 pertanyaan yang harus kawan-kawan jawab. Ditulis, silakan ditulis. Mau ditulis langsung di Google Classroom, tidak apa-apa juga. Tapi mau ditulis dengan apa? Ditulis di kertas, kemudian diupload nanti ke Google Classroom juga tidak apa-apa. Yang penting tugas ini kawan-kawan kumpulkan. Paling lambat besok pagi. Ya, paling lambat besok pagi. Terima kasih. Nalil muttaqina faza fattakullah. Saya sudahi dengan wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.